Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil dari tugas proyek UTP kami dari praktikum pemrograman lanjut dengan judul program ekspedisi pengiriman. Sebelum menjelaskan dari hasil tugas yang kami buat, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari mulai saya, Mutia Khairunisa dengan akhiran NIM 029. Dan saya Kamila Cahaya Arifah dengan akhiran NIM 028. Saya Aurelisita Putri dengan akhiran NIM 017. Oke, selanjutnya kami akan mulai menampilkan dari program yang telah kami buat. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai public class identitas. Pertama-tama, kelompok kami membuat kelas yang bernama identitas. Lalu pada line 2 sampai line 4, kami mendeklarasikan tipe data string kepada 3 variabel, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat pengirim. Lalu selanjutnya pada line 6 sampai line 8, kami membuat konstruktor identitas yang di dalamnya berisi variabel-variabel yang telah kita deklarasi tersebut. Lalu pada line 10 sampai dengan line 28, kami membuat metode setter dan getter dari variabel yang telah kami deklarasi tadi. Lalu yang terakhir, kami membuat metode string yang di dalamnya berisi return pengirim, nama pengirim, lalu mengembalikan get nama, lalu nomor telepon, ditambah dengan mengembalikan data dari get nomor telepon tersebut, lalu alamat pengirim, dan menampilkan alamat pengirim. Selanjutnya kepada Aurel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas yang selanjutnya, yaitu adalah kelas paket. Pada line 2 dan 3, kami membuat atribut yaitu berat paket dan jarak kota dengan tipe data double. Kemudian pada line 5 sampai 8, kami membuat konstruktor paket yang berisi atribut yang telah dideklarasikan tadi. Kemudian pada line 10 sampai 17 membuat metode getter dan setter. Kemudian pada line 14 sampai 30 membuat metode. Yang pertama yaitu adalah metode get total harga paket, yang dimana dalam metode ini kita akan mengembalikan berat paket dikalikan dengan 500 dengan harga 500, yang artinya setiap 1 kilo paket nantinya akan dikalikan dengan harga 500 perak. Kemudian metode get total harga ongkir, yang dimana kita akan mengembalikan nilai dari jarak kota dikalikan dengan 50 perak, yang dimana jarak kotanya ini adalah per kilometer. Kemudian yang terakhir, membuat metode get total harga akhir, yang dimana kita akan mengembalikan nilai dari total harga paket dan total harga ongkir. Selanjutnya pada line 32 sampai 39, kita membuat metode toString, tampilkan nota, yang dimana nantinya akan menampilkan hasil dari harga-harga paket yang harus dibayar oleh sang pengirim. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke paket makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas paket makanan. Di sini paket makanan merupakan kelas yang diekstend dari paket induknya, yaitu kelas paket. Lalu pada line 2 sampai 3, kami mendeklarasikan public string jenis makanan dan double harga jenis. Oke. Selanjutnya yaitu pada line 5 sampai 9, kami membuat konstruktor paket makanan yang di dalamnya berisi variabel dari
kelas paket maupun kelas paket makanan. Lalu di sini cek jenis makanan adalah variabel tambahan yang digunakan untuk mengolah data dari variabel-variabel yang ada di sini. Lalu selanjutnya yaitu pada line 11 sampai line 25 kami membuat metode cek jenis makanan yang di sini nanti akan terkena tambahan biaya. Yang pertama yaitu kita membuat if else. Jika jenis makanan sama dengan fresh, maka sistem akan memasukkan harga tambahan 2.000 ke dalam harga jenis ini. Berarti harga jenis ini adalah harga jenis ini merupakan operator dari get total harga paket ditambah dengan tambahan ketika user memasukkan fresh, yaitu 2.000. Lalu selanjutnya ketika jenis makanan sama dengan menyengat, maka user akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5.000. Otomatis harga jenis sama dengan get total harga paket, lalu ditambah dengan 5.000. Lalu yang ketiga, jika jenis makanan sama dengan kering, maka sistem akan mengeprint jenis makanan termasuk kering. Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar 0. Maka harga jenis sama dengan get total harga paket ditambah 0. Lalu ketika user tidak memasukkan dari tiga-tiganya ini, maka sistem akan mengeprint out, masukkan ulang jenis makanan Anda sesuai dengan pilihan yang tertera. Lalu selanjutnya pada line 27 sampai line 29, kami membuat metode get total harga akhir yang dimana akan mereturnkan nilai dari get total harga ongkir yang ada di kelas paket ditambah dengan harga jenis yang ada di kelas paket makanan. Lalu selanjutnya pada line 31 sampai line 38 kami membuat metode toString yaitu tampilkan nota. Di sini akan mereturnkan jenis paket yaitu makanan, lalu total harga paket yang didapatkan dari variabel harga jenis, lalu total harga ongkir yang didapatkan dari metode yang ada di paket makanan yaitu get total harga ongkir. Dan yang terakhir, total harga akhir akan didapatkan dari metode get total harga akhir. Selanjutnya, kami akan menjelaskan main. Oke, untuk selanjutnya karena tadi sudah dijelaskan tentang paket makanan di main ini kita akan run dan menghasilkan output dari kelas paket makanan tersebut. Yang pertama ada public static void main string args yang mana nanti akan menjadikan untuk tempat buat menghasilkan output dari paket makanan tersebut. Yang pertama ada identitas orang satu, yang mana di identitas orang satu ini menjelaskan mengisi nama tentang nama, nomor telepon, dan alamat pengirim, yang mana nanti juga selanjutnya akan di-print dari metode toString yang sudah ada di kelas identitas. Selanjutnya yang untuk paket makanan, ada paket makanan yang satu itu dapat menjelaskan dan menghasilkan output berupa berat paketnya, jarak kotanya, dan juga jenis makanannya. Selanjutnya juga ada di print tentang makanan satu tampilkan nota, yang mana nanti akan keluar metode toString yang sudah ada di paket makanan tersebut. Jadi bisa dilihat hasil dari run dari paket makanan dan juga identitas. Baik. Nah, di sini terminalnya akan mengoutputkan yaitu identitas pengirim yang didapatkan dari nama pengirim yang berisi nama pengirim, nomor telepon, dan alamat pengirim. Nama pengirim dihasilkan dari konstruktor identitas. Lalu nomor telepon dan alamat pengirim juga didapatkan dari konstruktor identitas. Lalu yang kedua, karena user memasukkan jenis makanan menyengat, otomatis sistem akan mengoutputkan yaitu jenis makanan termasuk menyengat. Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar 5.000. Lalu setelah itu sistem akan mengeprint
toString tampilkan nota. Di dalam toString tampilkan nota terdapat jenis paket, total harga ongkir, dan total harga akhir. Selanjutnya akan dijelaskan tentang paket dokumen. Oke, selanjutnya untuk paket dokumen, kita buat public class paket dokumen extend yang mana induknya adalah class paket tersebut. Di line 2 sampai line 3 itu kita deklarasikan jenis dokumen berupa tipe data string dan juga harga jenis yang berupa tipe data double. Selanjutnya dari line 5 sampai 9 terdapat konstruktor berupa paket dokumen yang berisi tentang deklarasi variabel di kelas ini dan juga kelas induk. Selanjutnya di line 11 sampai line 13 terdapat getter untuk harga jenis yang mana nanti akan menampilkan harga jenis, dan juga yang untuk di line 14 sampai 16 terdapat getter jenis dokumen untuk mengembalikan variabel jenis dokumen tersebut. Selanjutnya di line 18 sampai line 27 terdapat public void check jenis dokumen yang mana nanti akan terdapat if else yang mana jika untuk mengecek tentang jenis dokumen tersebut. Yang pertama, jika jenis dokumen itu berupa pribadi, maka sistem akan mengeprint tentang jenis dokumen termasuk pribadi. Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar 500. Nah, setelah itu akan ada harga jenis sama dengan get total harga paket ditambah 500. Selanjutnya, jika jenis dokumen sama dengan niaga, maka terdapat kesalahan penulisan, maka untuk diperbaikinya adalah jenis dokumen untuk termasuk niaga. Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar 700 perak. Nah, di bawahnya juga terdapat harga jenis sama dengan get total harga paket ditambah dengan 700. Selain itu, jika sistem tidak menuliskan pribadi atau niaga, maka sistem akan mengeprint masukkan ulang jenis dokumen Anda sesuai dengan pilihan yang tertera. Next-nya agak boleh ke bawah. Oke, di line 31 sampai 33 terdapat metode untuk mengembalikan get total harga akhir yang akan mengembalikan total harga ongkirnya ditambah dengan total harga jenisnya. Nah, lalu setelah itu di line 35 sampai 42 itu terdapat metode toString untuk tampilkan nota yang mana akan mengembalikan jenis paket yang mana berupa dokumen, selanjutnya dengan total harga paket dan juga ditambah harga jenis. Selanjutnya ada total harga ongkir yang menampilkan harga total ongkirnya dan juga total harga akhir yang akan menampilkan total harga ongkir ditambah total harga jenisnya. Seperti itu. Oke, bisa ditampilkan di main-nya. Oke, untuk paket dokumen ini bisa kita lihat di identitas orang dua itu kan terdiri dari seperti di kelas identitas sama seperti yang sebelumnya ada nama, nomor telepon, dan alamat pengirim. Nah, nanti di sistem juga akan menampilkan namanya, nomor telepon, dan alamat pengirimnya. Dan ada menampilkan print untuk metode toString yang menampilkan identitas dari orang tersebut. Selanjutnya untuk paket dokumennya, ada paket dokumen berupa yang akan menampilkan berat paketnya, jarak kotanya, dan jenis dokumennya. Nah, nanti akan di-print juga metode toString yang mana metode toString-nya berjudul tampilkan nota yang ada di paket dokumen di kelas paket dokumen tersebut. Boleh kita lihat tentang terkait hasil output run-nya. Yang pertama, hasilnya sama seperti yang tadi, yaitu identitas pengirim.
Identitas pengirim ini didapatkan dari kelas identitas dari konstruktor identitas, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat pengirim. Oleh karena itu, sistem akan mengoutputkan hasil dari string yang ada di paket identitas, yang ada di kelas identitas, Kak. Maaf. Lalu selanjutnya, yang kedua ini, kami membuat dokumen satu yang berisi berat paket. Otomatis dari hasil outputnya ini, dikarenakan user memasukkan niaga, otomatis sistem akan mengoutputkan jenis dokumen termasuk niaga, dan Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar 700. Oleh karena itu, jenis paket oleh karena itu, sistem akan mengoutputkan dari string tampilkan nota yang berisi jenis paket, yaitu dokumen, lalu total harga paket, yaitu 1.200, lalu total harga ongkir 5.000, dan yang terakhir total harga akhir 6.200. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai paket barang. Baik, selanjutnya adalah kelas paket barang, yang dimana kelas ini adalah berhubungan inheritance atau turunan dari kelas paket, yang dimana pada line 2 sampai line 4 kita membuat atribut tambahan yang tidak ada di kelas paket. Kemudian pada line 6 sampai 11 kita membuat konstruktor atribut dari kelas paket dan juga atribut yang ada di kelas ini. Selanjutnya pada line 13 sampai line 23 kita membuat metode getter untuk memanggil atribut-atribut tadi. Dan selanjutnya, bisa minta tolong ke bawah? Kita membuat metode public void check barang, yang dimana metode ini akan membuat sistem jikalau barang itu merupakan barang elektronik, maka sistem akan memprint out teks jenis barang adalah termasuk barang elektronik, dan kemudian akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp2.000. Dan kita mendeklarasikannya dengan atribut harga jenis barang, yang dimana nanti total harga paket akan ditambahkan dengan tambahan biaya Rp2.000. Selanjutnya, jika barang merupakan barang fragile, maka sistem akan memprint out barang adalah termasuk barang fragile, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000 dan dideklarasikan dengan harga jenis barang dengan hasilnya adalah total dari harga paket ditambah biaya tambahan, yaitu Rp5.000. Dan selanjutnya, jika barang adalah merupakan barang lainnya, maka barang tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun dan sistem tidak akan menambahkan harga tambahan. Dan jika user memasukkan input yang lain, maka sistem akan memprint out masukkan ulang jenis barang Anda karena tidak sesuai dengan pilihan yang tertera. Selanjutnya, ada metode public void check berat barang, yang dimana ini akan melihat apakah berat paket yang diinputkan lebih dari 10 kilo atau di bawah 10 kilo. Jika paket lebih dari 10 kilo, jika paket lebih dari sama dengan 10 kilo, maka sistem akan memprint out bahwa paket akan dikenakan tarif kargo sebesar Rp6.000 dan dideklarasikan dengan harga ongkir B, yang dimana total harga ongkirnya nantinya akan ditambah dengan harga Rp6.000. Dan jika barang kurang dari 10 kilo, maka sistem akan memprint out paket dikenakan biaya normal. Selanjutnya, kita melakukan overriding pada metode get total harga akhir, yang dimana pada kelas ini kita akan mereturn dari harga jenis B dan juga harga ongkir B
yang telah ditambah. Kemudian kita juga melakukan overriding pada metode tampilkan nota, yang dimana pada kelas ini kita akan mengembalikan atau menampilkan jenis paket yaitu barang, kemudian total harga paket dengan memanggil harga jenis B, kemudian total harga ongkir dengan memanggil harga ongkir B, kemudian total harga akhir yang dimana jumlah dari harga jenis B dan total ongkir B. Kemudian bisa dilanjutkan pada program main. Oke, bisa dilihat untuk program mainnya. Terdapat identitas orang ketiga yang mana berisi dari kelas identitas, ada nama, nomor telepon, dan alamat pengirim, dan juga akan mengeprint metode toString yang ada di kelas identitas yang berupa yang akan menampilkan nama, nomor telepon, dan alamat pengirim. Untuk selanjutnya, untuk yang paket barang, ada barang ke-1, terdapat akan menampilkan berat paket, jarak kota, dan jenis barang yang mana telah dideklarasikan atributnya di paket barang tersebut. Nah, nanti akan di-print barang 1 titik tampilkan nota yang mana merupakan metode toString tampilkan nota yang berada di paket barang. Bisa dilihat untuk run hasil outputnya. Nah, jadi untuk dari outputnya sendiri itu tetap sama seperti yang tadi. Yang pertama, sistem akan mengoutputkan identitas pengirim yang didapatkan dari metode toString yang ada di kelas identitas, yang berisi nama pengirim, nomor telepon, dan alamat pengirim. Lalu selanjutnya, sistem akan mengerjakan yang lain dari line 18 sampai 19. Yang pertama, ketika user memasukkan jenis barang elektronik, maka sistem akan mengoutputkan jenis barang termasuk barang elektronik. Anda akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2.000. Lalu di sini ada tambahan lagi ketika user memasukkan berat paket 27, maka sistem akan mengoutputkan paket akan dikenakan tarif kargo sebesar 6.000. Nah, lalu yang pada line 19 ini sistem mengoutputkan hasil dari toString tampilkan nota yang di dalamnya berisi jenis paket, total harga ongkir, dan total harga akhir. Lalu selanjutnya, ketika jenis barang ini tidak sesuai dengan apa yang ada di kelas paket barang, maka outputnya akan seperti ini. Masukkan ulang jenis barang Anda sesuai dengan pilihan yang tertera. Sekian dari presentasi dan penjelasan kami terkait proyek UTP kami yang berjudul pengiriman ekspedisi paket. Mohon maaf bila dari kami ada kesalahan kata-kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.